Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bersama Yolo Channel. Halo geng, sugeng rawuh. Berjumpa lagi kita di Nyocoti Film horornya Indonesia. Film kali ini mungkin sudah nggak asing lagi di telinga kita semua. Dari latarnya yang begitu famous dan juga dibintangi artis-artis cantik ibu kota. Mengisahkan tentang 5 orang sahabat yang nekat masuk ke hutan terlarang dan mengakibatkan salah satu dari mereka meninggal. Kemudian 4 orang yang tersisa terus-terusan mendapat teror dari arwah temannya yang sudah meninggal di hutan tersebut. Penasaran dengan kisahnya? Monggo langsung digaskan saja. Duduk yang manis, sediakan kopi dan yoh kek digas. Film berawal dari kisah 5 orang sahabat, yaitu Raya, Jesse, Vega, Dito, dan Randy. Mereka ini tengah dibuat dilema karena sudah lama sekali mereka upload video ke kanal YouTube, namun view mereka segitu-gitu saja. Di tengah kebingungan, Raya tiba-tiba mendapatkan sebuah ide dan mengajak yang lain pergi vlogging di sebuah hutan yang bernama Alas Pati, di mana hutan tersebut merupakan hutan keramat. Menurut berita yang didapat, di sana ada sebuah tempat yang dijadikan area pemakaman, dan disitulah titik angkernya. Dito, Randy, dan Vega langsung setuju. Raya pun segera menghubungi Jesse. Singkat cerita, mereka berlima on the way Alas Pati. Mereka sempat singgah dulu di sebuah warung. Di sini Dito bertanya kepada ibu penjaga warung tersebut mengenai tepatnya lokasi Alas Pati. Ibu itu hanya menjawab, "Alas Pati sudah tidak jauh lagi, kalian tinggal menyeberang saja." Mereka pun langsung lanjut perjalanan. Perjalanan nampak sangat panjang. Mereka harus menggunakan perahu karet agar bisa masuk ke kawasan hutan Alas Pati. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kawasan Alas Pati. Mereka semua nampak gembira tanpa mengetahui apa yang bakalan terjadi pada mereka selanjutnya. Tiba-tiba alat penangkap suara Dito berdengung. Samar-samar terdengar seperti orang teriak-teriak kesakitan. Dito yang ditemani Raya menelusuri sumber suara tersebut berasal. Gak disangka mereka menemukan sebuah areal pemakaman. Nampak sebuah pemakaman yang aneh karena di sini semua mayat-mayat tidak dikubur dalam tanah, melainkan digeletakkan gitu saja di atas diban bambu yang kurang lebih 2 meter di atas tanah dan ditutupi oleh sebuah tikar. Dasarnya bocah-bocah gemblung dan tengil, mereka berlima malah main-main dengan mayat tersebut. Mungkin karena kurang asupan gizi, sehingga membuat otak mereka sedikit konslet. Namun di sini hanya Jesse yang gak main-main dengan mayat-mayat tersebut. Lalu Raya dan yang lain menyurai Jesse agar naik ke atas. Jesse pun naik ke atas. Tak beberapa lama di atas, tiba-tiba teman-teman semua, dipan tersebut ambrol dan Jesse tertancap tiang penyangga dari dipan tersebut hingga tembus dari pinggang ke perut Jesse. Sontak mereka semua panik dan lari meninggalin Jesse gitu aja. Sesampainya di rumah mereka pun termenung, seakan gak percaya dengan apa yang terjadi. Berkali-kali mereka melihat video rekaman di mana Jesse terjatuh hingga terbunuh di Alas Pati. Keesokan paginya mereka beraktivitas seperti biasa, seolah-olah gak pernah terjadi apa-apa. Namun tidak semudah itu. Satu persatu dari mereka terus-terusan dihantui oleh rasa bersalah karena ninggalin Jesse yang sedang sekarat gitu aja di tengah hutan. Hampir di setiap sudut mereka selalu melihat bayangan Jesse. Mereka juga mengalami mimpi-mimpi yang menakutkan. Dua hari berlalu. Rasa khawatir sudah mulai menghinggapi keluarga Jesse. Mama Jesse terus-terusan menelpon teman-teman dekat Jesse. Ditambah lagi,
Raya, Randy, dan Dito tiba-tiba dipanggil ke ruang dosen. Di sana mereka ditanyai mengenai keberadaan Jessie dan hilangnya Jessie 2 hari ini. Namun mereka nggak menjawab apa-apa. Mereka hanya bilang kalau mereka nggak tahu, dan mereka pun langsung keluar gitu aja. Beralih kepada Vega. Rupanya setelah kejadian tersebut, Vega nggak masuk kuliah sampai sekarang. Raya pun kemudian mendatangi Vega di kosannya. Raya menemukan Vega terduduk sambil menangis di pojok ruangan. Nampak dia mengalami trauma berat. Saat didekati, Vega berkata, "Dia ada di sini." Raya pun kebingungan. Siapa yang dimaksud Vega? Raya mencoba masuk ke dalam kamar Vega. Di dalam, Raya dikejutkan oleh kamar Vega yang berantakan, dan ia melihat sesosok hantu di kamar tersebut. Dan itu adalah hantu Jessie. Raya pun teriak sekenceng-kencengnya dan langsung cabut mengajak Vega pergi. Namun sempat kesulitan karena Vega sempat tertahan dan gak bisa keluar dari kamar kosannya. Di sini saya sempat mikir, yang lain terornya B aja, tapi kenapa Vega sampai dibuat seperti itu? Daripada penasaran, yuk lanjut ke cerita. Malam pun tiba. Raya mengajak Dito dan Randy ketemu. Di sini mereka berdebat, saling menyalahkan atas kejadian yang menimpa Jessie, hingga membuat Vega histeris. Lalu Raya membawa Vega masuk ke dalam kamar, dan Randy pun langsung cabut dari rumah Raya. Kini tinggal Dito dan Raya. Di sini Dito memberikan sebuah alat perekam suara kepada Raya. Malam semakin larut. Saat Raya sedang tertidur, tiba-tiba alat yang diberikan Dito tadi berdengung. Raya terbangun. Saat Raya sedang mengecek alat tersebut, tiba-tiba Vega sudah berada di belakangnya. Raya pun terkaget. Setelah itu Vega menghilang. Raya segera keluar mencari Vega. Nampak Vega sudah ada di luar dan dia tengah kesurupan. Tiba-tiba Vega mendorong Raya hingga terjatuh. Lalu Vega kembali menghilang. Raya segera mencari Vega. Ia menemukan Vega sedang melayang-layang, dan setelah itu Vega terjatuh. Tersadar dari kesurupannya, Vega pun histeris dan lari keluar. Raya segera mengejar, namun dia kehilangan jejaknya Vega. Vega! Scene beralih ke rumah Randy. Randy pun tidak luput dari teror arwahnya Jessie. Lampu di rumah Randy tiba-tiba mati. Randy bergegas mencari pencahayaan, dan Randy segera ngambil kamera di ruang kerjanya. Dengan bantuan kamera, Randy bisa melihat apa yang sedang terjadi. Nampak hantu Jessie sedang mengamuk dan mengobrak-abrik rumahnya Randy. Randy pun ketakutan, lalu dia pergi dari rumahnya. Scene kembali beralih kepada Vega. Entah apa yang ada di pikiran Vega. Mungkin saking traumanya dia akan bayangan dan teror dari hantu Jessie. Vega naik ke atas gedung, lalu melompatlah dia ke bawah dan mampus di tempat. Keesokan harinya, Randy, Dito, dan Raya datang ke lokasi kejadian tempat di mana Vega bunuh diri. Namun, Randy menyangkal bahwa Vega ini bunuh diri. Ia tetap ngeyel bahwa ini adalah ulah dari hantu Jessie. Malam pun tiba. Kini giliran Raya yang mendapat teror. Raya berusaha tidak takut dengan teror ini. Namun semakin mengelak, Raya malah terdorong dari lantai atas hingga terjatuh ke bawah. Raya segera keluar dari rumahnya. Namun tak semudah yang dibayangkan. Di jalan pun Raya tidak luput dari gangguan hingga membuat Raya kecelakaan dan mobilnya masuk ke sungai. Raya sempat terjebak di dalam mobil. Beberapa saat kemudian Raya berhasil keluar dari mobilnya. Raya segera nelpon Dito dan mengajak Dito dan Randy pergi ke Alaspati malam ini juga, bertujuan untuk menguburkan mayat Jessie dengan layak. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di Alaspati, dan di Alaspati sedang dalam kondisi hujan lebat.
Di sini terlihat tubuh Jesse masih dalam posisi berdiri dengan kayu panjang yang masih menancap di tubuhnya. Dito dan Randy segera motong kayu tersebut, lalu mereka membaringkan tubuh Jesse. Sementara Dito dan Randy menggali tanah, Raya membersihkan muka dan tubuh Jesse. Setelah selesai menguburkan jasad Jesse, mereka pun cabut dan berharap semua akan baik-baik saja. Tapi, tunggu dulu, tentu tidak semudah itu. Randy yang sudah sampai di rumah dikagetkan oleh TV-nya yang menyala. Di sini terlihat dalam TV tersebut menampakkan mereka bertiga yang sedang mengubur Jesse. Dito pun tidak kalah terkejut. Di laptopnya terdapat tulisan, jika para penghuni Alaspati nggak terima dengan kedatangan mereka, kini mereka datang untuk menuntut balas. Sementara itu Raya terbangun karena angin bertiup sangat kencang. Lantas Raya pun segera menutup jendela kamarnya. Tiba-tiba laptopnya menyala dan memperlihatkan Dito yang sedang diteror oleh setan. Setelah itu terlihat pula Randy yang tiba-tiba menggorok lehernya sendiri. Dan yang terakhir, Raya yang tiba-tiba dibekap dari belakang oleh setan penunggu Alaspati. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini, geng. Gimana tanggapan kalian? Tulis di komentar ya. Kita sebagai manusia bukan hidup sendirian. Kita masih berdampingan dengan makhluk lain dan bahkan alam lain. So, jika kita kemana dan dimanapun, utamakan menjaga sikap dan tutur kata agar gak mengganggu makhluk yang lain ataupun alam lain. Kisah ini mengajarkan betapa pentingnya kesolidan dalam sebuah tim. Jika kita berangkat bersama, maka usahakan kita harus pulang bersama dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Pesan dan kesan dari saya, jika kita pergi ke tempat yang belum pernah kita datangi ataupun tempat yang sedikit sensitif, jangan mengambil apapun selain gambar. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Oke geng, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita dipertemukan di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.